Biasanya kan orang kalau dilahirkan ya, terus kita tanya setelah sudah SMP, cita-citamu mau jadi apa nak? Jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi kolong merat, jadi pengusaha, kan gitu. Bisakah Anda bayangkan kalau Anda pada waktu itu ibunya Yesus? Di sini kebetulan ada Maria. Bayangkan Maria. Kalau waktu itu Yesus kopangku, atau Yesus sudah umur remaja, kau tanya, cita-citamu apa nak? Bayangkan, apa dia jawab kira-kira? Ya, karena dia manusia seutuhnya juga. Dia Allah seutuhnya loh. Kita bicara dari sisi kemanusiaannya. Apa kira-kira jawaban Yesus? Ada yang bisa jawab kira-kira? Ini Ibu Maria, ibunya Yesus. Kebetulan namanya pun sama. Jadi Ibu Maria ini nanya sama anaknya, wajar dong. Kali ini Pendeta Risuli Lubis mengajak kita untuk membayangkan, jika Maria yang sebagai seorang ibu yang menanyakan perihal cita-cita kepada anaknya, konteksnya di sini, Maria yang mempunyai anak yang bernama Yesus yang sebagai manusia seutuhnya, dan Allah seutuhnya. Nah, sekarang silahkan dibayangkan, kira-kira cita-cita Yesus menjadi apa? Mungkin sedikit konyol juga ya, dengan statement Pendeta Risuli Lubis yang menyuruh jemaatnya untuk berpikir tentang Maria yang menanyakan cita-cita Yesus ingin menjadi apa. Okelah sahabat beriman, mari kita lanjut tontonin Pendeta Risuli Lubis yang mengajak jemaatnya untuk berpikir, dan untuk teman-teman Kristen, silahkan dibayangkan terlebih dahulu. Ya, saudara, seandainya, coba kira-kira ada nggak yang mau kita berpikir gitu loh. Jadi biar khotbah ini jangan monolog, dialog. Kan selama ini khotbah kita sudah berubah ya, tidak terus monolog ya. Saya ajak Anda sambil berpikir. Gitu. Apalagi selama beberapa minggu ini ya, kita membahas ayat-ayat yang sulit. Saya ajak Anda berpikir, Ya. Ini yang sederhana aja. Kira-kira apa jawaban dia? Nggak ada yang bisa jawab. Iya. Saya yakin dia jawab, "Ma, aku datang untuk mati." Oh! Astaga. Pasti. Nggak mungkin dia bilang, "Ma, aku datang mau jadi pengusaha kapal. Aku datang mau buka perusahaan kebun anggur." Nggak mungkin. Pasti dia bilang, "Aku datang untuk mati, Ma." Haleluya. Haleluya. Apakah Maria mempertanyakan itu? Bisa jadi. Bisa juga tidak, karena Maria tahu betul siapa Yesus ini. Jadi dia nggak perlu tanyakan, dia sudah tahu. Dia sudah paham. Nah, kalau memang sudah ditentukan jawabannya seperti itu, mengapa juga pendeta ini mengajak jemaatnya untuk membayangkan dan berpikir, ini kan namanya prank, tetapi nggak apa-apalah. Memang hal-hal yang seperti inilah letak kelucuan dari Pendeta Risuli Lubis. Sekarang pertanyaannya, kira-kira jemaatnya sadar atau tidak kalau mereka sedang diprank? Sebenarnya apa sih poin yang akan disampaikan oleh pendeta ini? Karena pasti ada maksud di balik keinginan Pendeta Risuli Lubis, yang mengajak jemaatnya untuk membayangkan dan memikirkan cita-cita Yesus saat menjadi manusia. Tapi bisa juga dia tanyakan. Kalau semua dicatat di Alkitab, bumi ini pun gak cukup, saudara. Ya, untuk menampung kisah-kisah Yesus, untuk menceritakan kisah-kisah Yesus. Karena pihak-pihak orang seberang selalu nanya, mana ayatnya, mana tertulis, mana tertulis. Kalau semua ditulis, gak cukup dunia ini. Itu yang Alkitab katakan. Pihak seberang? Apa maksud Pendeta Risuli Lubis ini? Pihak umat Islamkah? Atau siapa? Menurut saya wajar jika ada sesuatu yang penting mengenai Yesus dan dipertanyakan. Saya rasa bukan umat Islam saja yang menanyakan sesuatu yang mungkin penting terkait Yesus, tetapi nggak tertulis di Bible. Contohnya, Kita tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu? Dan
kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis, kisah-kisah Yesus yang ketertinggal menurut ya, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip atau bapak-bapak gereja kuno dulu ya belum ada sejarahnya gitu loh Pak, belum ditemukan. Terima kasih. Nah, apakah Pendeta Risuli Lubis nggak pernah tanya seperti yang ditanyakan oleh jemaat tersebut? Tolonglah Lubis, umat Islam itu, jika bertanya pasti mikir dulu, nggak sembarangan bertanya. Ya, saya nggak pernah baca di Alkitab pada jam 2 pagi Yesus pergi ke kamar mandi. Saya nggak pernah baca. Emang dia nggak pernah ke kamar mandi? Ya, pasti yang ditulis hal-hal yang hanya berkaitan dengan keselamatan kita. Karena dia datang memang tujuannya hanya untuk itu, untuk menyelamatkan kita. Ya. Dia datang untuk menyelamatkan kita, saudara. Itulah kasihnya. Kasih Kristus, kasih Tuhan. Saudara, kalau saudara sibuk mencari hiburan kan. jadi selama dia hidup nggak ada masalah, dia hanya Nonton video ini lah. ya, dia datang untuk menyelamatkan kita, saudara. Itulah kasihnya. Kasih Kristus, kasih Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak tahu bagaimana nanti saudara mati, ya itu nggak begitu sangat terintimidasi, nggak begitu sangat sulit, susah hidup ini, enggak. Paling waktu kita menghadapinya. Contoh seperti yang dibakar tadi. Dia tidak tahu kan nanti kalau matinya dibakar. Jadi selama dia hidup nggak ada masalah. Dia hanya ketakutan dalam persoalan berapa jam itu atau berapa menit itu. Saya rasa semua orang yang akan mengalami kematian itu, pasti banyak yang takut dan merasa sengsara. Apa buktinya? Contoh, ketika ada orang sakit saja, padahal belum tentu mati, sudah merasa payah, dan bahkan mengeluhkan dengan rasa sakit yang dideritanya. Mungkin Pendeta Risuli Lubis bilang seperti itu, karena dia belum pernah merasakan sekarat. Kemudian, saya akan kutip perkataan Pendeta Risuli Lubis yang mengatakan, tapi Yesus tidak. Jelas, di Matius 17 ayat 22 dia katakan, Anak manusia nanti, saya nanti akan dibawa ke Golgota, saya akan disalib, akan dibunuh oleh mereka. Haleluya. Markus 9 juga ayat 31, coba baca Markus 9 ayat 31. Haleluya. Cepat, Markus 9 ayat 31. 3, 2, 1. Sebab ia telah menanda umurnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah itu dia akan bangkit. Ya, kenapa saya suka dengan ayat ini? Ayat ini, saudara, ia bangkit, jadi bukan dibangkitkan. Ia bangkit sendiri. Yesus bangkit sendiri. Bangkit sendiri, jadi tidak dibangkitkan. Kok bisa bangkit sendiri? Ya bisalah, orang rohnya maha kuasa, rohnya bangkit sendiri. Kan yang mati fisiknya, bangkit sendiri rohnya. Jadi dia tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain. jika kita teliti tentang Markus 9 bagian 31 ini, perhatikan pada kalimat ia bangkit. Mungkin ada benarnya Yesus itu bangkit, tetapi pertanyaannya, benarkah Yesus bangkit sendiri, atau ada kuasa lain yang membangkitkannya? Nah, sekarang mari kita tengok Kisah Para Rasul 2 bagian 32, yang berbunyi, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Pertanyaannya, manakah yang benar? Kemudian, apakah ada keterkaitan antara Markus 9 bagian 31 dengan Kisah Para Rasul 2 bagian 32, atau penafsiran Pendeta Risuli Lubis lah yang benar? Silahkan direnungkan. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe,
Bagi kalian yang baru tahu channel ini, kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.